Pernah nggak sih ngerasa pengen banget satu hari itu ada 25 jam? Ternyata, ya, masalahnya itu bukan kurang waktu, tapi kurang sistem. Kalau daftar kerjaan kamu rasanya udah nggak ada habisnya, nah, kamu ada di tempat yang tepat. Yuk kita bareng-bareng bangun sistemnya. Familiar banget kan rasanya? To-do list kok ya makin panjang, sementara jam di dinding jalan terus. Rasanya kita udah lari-lari, tapi garis finishnya malah makin jauh. Nah, perasaan inilah yang mau kita ubah bareng-bareng. Jadi, lupain deh ide nambah jam dalam sehari. Itu mustahil. Fokus kita sekarang adalah membangun sebuah sistem, sebuah cara baru buat mikir, biar setiap jam yang kita punya itu beneran jadi berarti. Oke, langkah pertama kita susun strategi. Soalnya produktivitas yang hebat itu nggak dimulai dari kerja keras membabi buta, tapi dari kerja cerdas. Kita harus tahu persis kemana energi kita ini paling pas buat disalurkan. Pernah dengar aturan 80-20? Ini nih, konsep yang bisa mengubah segalanya. Idenya simpel aja. Seringkali sekitar 80% hasil yang kita dapat itu datangnya cuma dari 20% usaha kita. Tugas kita sekarang jadi detektif dan cari tahu mana sih 20% yang super penting itu. Nah, pertanyaannya sekarang, gimana caranya kita nemuin 20% yang krusial itu di tengah lautan tugas yang seabrek? Tenang, ada alat yang luar biasa buat bantu kita. Ini dia senjatanya, Matrix Eisenhower. Anggap aja ini peta buat prioritas kamu. Lihat deh, ada 4 kotak. Kalau sesuatu itu mendesak dan penting, ya langsung kerjain sekarang. Kalau penting tapi nggak mendesak, kayak ngerencanain target jangka panjang gitu, jadwalkan waktu khusus buat itu. Mendesak tapi nggak penting, coba deh bisa nggak dilempar ke orang lain. Dan yang terakhir, kalau nggak mendesak dan nggak penting, beraniin diri buat bilang hapus. Ini soal memilih, bukan menumpuk semuanya. Setelah prioritasnya jelas, saatnya kita ciptain efek domino. Coba deh tanya ke diri sendiri, tugas mana nih yang kalau aku selesain sekarang bakal bikin tugas-tugas lain jadi lebih gampang atau bahkan nggak perlu dikerjain lagi? Ini tuh soal membangun momentum yang nggak bisa dihentikan. Oke, rencana udah ada. Nah, sekarang pertempuran yang sesungguhnya, eksekusi. Di bagian ini, kita bakal belajar gimana caranya masuk ke zona. Kondisi fokus yang dalam banget, di mana hasil kerjaan yang keren itu tercipta. Biar fokusnya makin bagus, kita justru butuh lebih sering istirahat. Aneh kan kedengarannya? Tapi itulah inti dari teknik Pomodoro. Ini bukan soal kerja maraton, tapi soal lari sprint yang fokus dan intens. Terus diselingi jeda buat ngisi ulang energi. Siklusnya simple banget tapi jenius. Kerja fokus penuh selama 25 menit. Terus, yang paling penting, berhenti, ambil istirahat 5 menit. Lakuin ini 4 kali, terus kasih hadiah buat diri sendiri dengan istirahat yang lebih panjang. Ritme kerja istirahat inilah yang bikin kita nggak gampang capek dan fokus tetap tajam seharian. Lanjut, ada 2 cara ampuh buat ngelindungin fokus kamu. Pertama, pengelompokan tugas. Daripada balesin email tiap kali masuk, mending kumpulin aja terus selesain semua dalam satu waktu. Kedua, pemblokan waktu. Kamu pesan waktu di kalender buat tugas penting, seolah-olah itu jadwal meeting yang nggak bisa diganggu-gugat. Tujuannya sama, menghentikan para pencuri waktu dan perhatian. Dan ini dia, tips paling simple tapi mungkin paling susah dilakuin di zaman sekarang. Ciptakan gelembung fokus kamu sendiri. Matikan notifikasi, aktifin mode pesawat. Setiap ping atau getaran tuh kayak lubang kecil yang bocorin bensin mental kamu. Ingat, fokus itu aset paling berharga, lindungi baik-baik. Kita udah punya rencana dan teknik fokus. Tapi, ada satu musuh terakhir. Musuh dari dalam diri kita sendiri, si penundaan. Kita tahu apa yang harus dilakuin, tapi entah kenapa buat mulai aja rasanya berat banget. Sekarang, kita hadapi bareng-bareng monster yang satu ini. Ada satu ide aneh tapi ampuh banget buat ngelawan si monster ini. Makan katakmu. Tenang, ini cuma kiasan kok. Kata kamu itu adalah tugas yang paling gede, paling susah, dan paling penting. Tugas yang paling mungkin kamu tunda-tunda. Intinya gini, hadapi tugas paling berat itu pas pagi-pagi. Selesaikan. Setelah kataknya ketelen, sisa hari kamu rasanya bakal kayak jalan turunan. Enteng! Kamu nggak cuma nyelesain tugas penting, tapi juga menangin pertarungan mental pertama di hari itu. Wah, dorongan energinya luar biasa. Tapi, gimana kalau kita masih aja diem, ragu-ragu mau mulai? Nah, keluarin senjata rahasia ini. Aturan 5 detik. Ini cara simple buat ngehack otak kita, motong jalur keraguan, dan langsung jembatanin niat ke tindakan. Jadi, pas kamu ngerasa ragu mau ngelakuin sesuatu, hitung mundur di kepala. 5, 4, 3, 2, 1. Dan pas nyampe di 1, langsung gerak. Nggak usah mikir lagi, langsung lakuin aksi fisiknya. Bangun dari kursi, buka laptop, angkat telepon.
Hitungan mundur ini kayak peluncuran roket yang maksa kita buat lepas landas dari keraguan. Kadang-kadang kita nunda tuh karena tugasnya kelihatan kayak mendaki gunung. Solusinya, jangan liatin puncaknya. Lihat aja langkah pertama di depan mata. Tugasmu bukan nulis buku, tapi tulis satu paragraf aja hari ini. Dengan dipecah jadi kecil-kecil, gunung yang tadinya serem itu jadi serangkaian bukit kecil yang gampang didaki. Kita udah bahas banyak banget alat-alat keren, tapi ingat, ini bukan resep masakan yang harus diikutin plek-tiplek. Anggap aja nih kotak perkakas. Bagian paling pentingnya justru dimulai sekarang. Kamu yang jadi arsiteknya, ngerancang sistem produktivitas yang khusus dibuat buat kamu. Jangan coba semuanya sekaligus, nanti malah pusing. Mulai dari yang kecil aja. Pilih satu alat perencanaan, mungkin matriks Eisenhower. Pilih satu teknik fokus, misalnya Pomodoro. Terus, komitmen buat nyobain itu selama seminggu. Lihat apa yang klik buat kamu. Dan ini nih kebenarannya. Nggak ada yang namanya sistem terbaik buat semua orang. Adanya sistem yang paling pas buat kamu. Manajemen waktu itu kayak milih sepatu. Yang nyaman buat orang lain belum tentu pas di kaki kita. Jadi teruslah coba-coba, gabungin dan sesuaikan sampai kamu nemu yang benar-benar pas. Jadi, sebagai penutup, aku mau kasih kamu satu pertanyaan. Dari semua yang kita bahas barusan, apa satu perubahan kecil yang bakal kamu terapkan besok untuk mulai merebut kembali waktumu?